Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM Apridio The Mini Station. Selamat pagi Adminia, apa kabar? Seperti biasa di Senin pagi, saya Santi Rosalia hadir dalam Up Corner. Dan kali ini kita akan membahas soal marketing. So, sesi pertama Up Corner Senin pagi ini, jam 10 sampai jam 11, kita masuk dalam program Market Corner. Dan kita juga mengajak teman-teman untuk bisa sharing Adminia, silahkan saja di 8441480 untuk telepon, dan juga bisa di WhatsApp 0878 333 atau bisa juga lewat Instagram Live. Karena siaran kita disiarkan juga melalui Instagram. Nah, hari ini kita akan menjumpai dulu guru kita ini yang sudah, nggak tahu, hari ini agak sedikit berbeda ya, memasukkan program yang biasanya banyak sekali hal-hal yang ini biasa soal teknis. Kita harus bisa membumi di situ. Kita menyapa dulu guru kita. Ada Mas Tommy. Selamat pagi Mas Tom, apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Cerah. Ini sudah nggak pakai hari batik kan tanggal 2 kemarin. Nah ini masih pakai batik nih. Ini sambil ada ada kebetulan jadi narasumber di Bakti Kominfo. Jadi sekarang launchingnya hari ini, jadi diminta ikut ya. Ini double. Oh ini double ya. Ini bisa lain hati nih kalau begini caranya ya. Kalau di era virtual mah biasa aja, ada 3 layar, satu yang fokus kemana, yang 2 yang penting absen. Baik, betul. Mas, itulah salah satu yang kita mau diskusikan hari ini ya, the power of social media. Nah ini yang membuat kita mesti juga berada di situasi atau era yang memang sekarang juga sudah era komunikasi yang luar biasa, tanpa batas ya, menembus semua lini, dan kita tidak bisa membarier apapun. Yang bisa adalah diri kita sendiri. Bagaimana cerdas memilah dan memilih. Nah, sejauh ini Mas, saya banyak sekali keluhan dari teman-teman terutama dia yang mau jualan ya, bertemu dengan beberapa teknis. Artinya ketika dia tidak konsisten untuk menjual produk atau tidak mempublish produk, maka akhirnya akan cepat terlibas dan ditinggalkan oleh produk yang lain. Karena sekarang sudah susul menyusul menjadi sebuah persaingan yang sangat butuh fast time ya. Jadi waktunya cepat banget, dan bisa jadi orang yang melihat produk kita mungkin dengan harga itu dia bisa langsung memproduksi dengan harga yang lebih murah. Ini tidak menutup kemungkinan. Nah, bagaimana sih kita berada di era yang memang sekarang serba cepat ini dengan teknologi yang sangat luar biasa, dan juga sudah dengan era sosial media, walaupun kita adalah makhluk sosial ya. Bagaimana kita harus bisa mengoptimalkan itu, Mas Tom? Ya, memang tidak dipungkiri kan, apalagi ketika waktu itu kita rame-ramenya ada gaung revolusi industri 4.0 itu kan Mbak. Jadi betul. Memang di era 4.0 ini memang semuanya akan serba digital dari semua sektor ya. Sektor industri pun nanti akan digantikan oleh robot gitu, dan memang dampaknya nanti ke SDM sih. Akan banyak sekali tenaga kerja kasar yang akan nganggur dalam tanda kutip seperti itu kan. Bahkan sekarang yang kita bisa lihat banget itu kan jalan tol nih. Jalan tol mulai nggak ada orangnya gitu, Kita mulai pakai tongsis, walaupun di negara tetangga itu udah nggak ada gerbang tol, itu nggak ada kan. Bahkan ada alat yang sudah kita taruh di mobil, nanti ketika melewati batas tertentu dia sudah bisa membayar tol lewat alat tersebut seperti itu. Nah, memang kita harus siap sih Mbak, harus adaptasi karena eranya memang sudah ke sana gitu. Bahkan saya di kamar mandi pun bisa pesan makanan gitu kan. Saya di kamar mandi bisa transfer uang. Itu sudah sangat-sangat memudahkan sekali. Bahkan sekarang saja saya jarang sekali ke bank gitu.
Karena Ya. semua lalu lintasnya sudah menggunakan online, kecuali ketika ada beberapa transaksi yang masih pakai cash gitu ya, mau nggak mau Mhm. kita tetap store ke bank, tapi itu udah jarang sekali gitu. Bahkan saya bayar pun menggunakan online gitu kan, seperti tadi. Ya, itu Ya. memang harus siap kita. Dan Mhm. untuk sosial media sendiri sekarang ini adalah cara yang paling paling apa ya, paling cepat untuk memberitahu sesuatu apapun itu. Termasuk kalau kita misalnya nanti jualan, ya paling gampang adalah sosial media karena semua orang terutama di Indonesia ini bersosial media apa ya, kecanduan kalau boleh saya bilang gitu. Jadi orang Iya, iya, Indonesia benar-benar. tuh sudah nggak bisa lepas dari gadget lah. Nah, makanya kalau kita yang tujuannya untuk jualan, ya sebaiknya kita juga harus menguasai bagaimana caranya nanti mempromosikan produk kita di sosial media seperti itu, Mbak. Ya, untuk meyakinkan ini Mas, kekuatan yang sangat luar biasa sosial media ini. Ada survei nggak sih Mas, sebetulnya berapa ribu atau berapa ratus satu orang ini men-scroll handphonenya di data itu barangkali ini bisa menguatkan ya, sehingga ketika kita mau jualan di Ada. sosial media, memang narsisme ini harus muncul gitu ya. Ya mau nggak mau, Mbak. Jadi ada yang bilang, wah sosial media tuh cuman ajang pamer. Betul, ajang Mhm. pamer apapun gitu kan. Kegiatan Ya, kita sehari-hari, sedang sama keluarga, kita sedang ketemu orang, sedang jualan, apapun itu. Ya memang itu fungsinya sosial media. Sosial, makhluk sosial seperti yang dibilang Mbak mhm. Santi tadi. Tapi tempatnya beda gitu. Tempatnya di dunia maya, bukan di dunia nyata gitu. Jadi memang seperti kita nih, saya nggak perlu ke Semarang gitu, tapi kita tetap bisa Ya, berkomunikasi dengan baik gitu kan. Nah ini memang mhm. nanti akan eranya seperti ini gitu. Jadi ya mau nggak mau memang harus kita kita lalui, harus kita kuasai ilmunya juga seperti itu, Mbak. Mhm. Oke, baik. Nah ini tadi soal berapa scroll ini, mungkin Mas Tom bisa Oh, ngasih bocoran? sebentar. Kalau survei 2020 itu orang Indonesia itu memegang HP-nya itu sekarang setiap hari itu sekitar 3 sampai 4 jam, Mbak. Setiap Nah, hari kalau ya? ya setiap hari. Jadi ada peningkatan di 2020 ini karena masa pandemi orang lebih Betul. sering memegang HP. Kemudian ya berdasarkan ini tahun 2019 sih, kita belum melakukan lagi di sekarang-sekarang. Jadi orang Mhm. Indonesia itu kalau pegang HP minimal scroll tuh 20 kali, Mbak. Satu, dua, tiga, empat. Terus di back kan Sekali dia akan pegang ya? kembali. Iya, sekali pegang. Jadi misalnya pagi-pagi nih bangun tidur tuh yang dicari dulu pasti HP nih. Ya, Mhm, betul betul. ketika pegang HP, misalnya dia buka sosial media Facebook gitu misalnya. Dia itu Ya, scrollnya tuh 20 kali rata-rata ya, Mbak. Rata-rata 20 oke. kali. Terus di back lagi, dia balik lagi ke atas, scroll lagi ya, seperti itu gitu. Hmm. Ya Nah, ini makanya kalau sudah mau jualan produk enak tuh. betul betul. Ini sudah menunjukkan bahwa sebegitu dahsyatnya kekuatan dari sosial media ini tadi 2020 sudah survei menunjukkan peningkatan orang di Indonesia saja ya sehari itu sudah 3 sampai 4 jam untuk Ya, memegang betul. handphone. Di 2019 untuk scroll ini satu orang sekali buka handphone 20 kali. Ya, Berarti rata-rata. rata-rata seperti itu. Berarti kalau memang ada produk yang sama ya Mas, taruhlah saat misalnya daster kita produk itu aja. Mm-mm. Mm-mm. Kalau kita nggak begitu narsis sudah muncul ya banyak pilihan-pilihan lain yang orang itu akan lebih cepat memilih atau melihat responnya yang sangat cepat. Baik, Mas Tam ini sudah Betul. ada pertanyaan dari Luciana. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk teman-teman semuanya. Selamat siang untuk Apredio dan selamat siang juga untuk Pak Tom. Saya Luciana dari Salatiga. Saya ingin bertanya Pak Tom, bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan sosial media pribadi kita untuk jualan? Apakah ada aturan-aturan dalam sosial media itu sehingga kita tidak bisa apa nih? Oh, sehingga kita bisa menembus batasan yang tidak kena kena apa nih? Kena forbidden. Oke deh. Oke. Luciana, thank you. Ya, di setiap sosial media pasti akan ada batasan-batasan tertentu ya. Tetapi Mhm. kita perlu
perlu apa namanya, perlu kita tarik garis besarnya seperti yang saya ucapkan tadi. Jadi sosial media itu memang ajang pamer ya, pamer tanda kutip ya. Kita bisa Ya, memamerkan atau mengupload apapun di sana. Nah, sekarang memang sudah mulai ketat seperti hal-hal yang berbau sara, hal-hal yang memang tidak pantas. Jadi memang ada apa namanya, ada kebijakan, ada policy dari masing-masing sosial media, tidak akan menayangkan gambar-gambar porno dan sebagainya. Jadi ya kita jangan apa namanya, jangan menampilkan hal-hal tersebut. Dan ada ya, bukan apa ya, bukan ada aturan, tapi kalau sekarang kita menggunakan sosial media, itu kan sebetulnya tujuan utama sosial media itu sebetulnya bukan untuk jualan, Mbak. ya. Tetapi orang-orang tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia akhirnya menggunakan sosial media untuk mempromosikan produknya. Nah, Mhm. artinya ada tips dan triknya apa aja sih nanti yang akan dilakukan supaya kalau kita memang jualan itu mudah ditemukan orang di sosial media tersebut atau mudah ditemukan orang di internet. Itu nanti ada tips dan triknya. Jadi apa namanya, terkait sama aturan-aturan masing-masing, kita Mhm. masih bisa menggunakan sosial media untuk jualan seperti itu. Sosial media untuk jualan. Mm-mm. Oke. Ya, jadi memang awalnya namanya juga sosial media ya, Mas. Bagaimana media ini untuk bersosialisasi gitu ya. Nah, Betul. kalau seperti yang disampaikan Luciana ini kan media sosial pribadi, berarti lebih ke mungkin ya tadi ya kayak Facebook, Facebook biasa bukan fanpage gitu ya. Nah, Mm-mm. kemudian yang lain-lain ini, nah ketika ketemu bahwa ini cukup efektif untuk mensosialisasikan atau mempublish diri, kenapa tidak produk? Mungkin itu ya orang-orang melihatnya seperti itu ya, Mas ya. Betul, Jadinya, betul. Dan itu juga dibaca oleh masing-masing sosial media tersebut, Mbak. Sehingga hmm, akhirnya banyak juga muncul fitur-fitur yang sangat mendukung untuk promosi jualan. Nah, ini yang perlu ya kita betul. pelajari juga. Ya, kita perlu pelajari bagaimana memanfaatkan atau mengoptimasi fitur-fitur tersebut. Seperti itu. Mhm. Oke, sudah cukup menjawab ya Lucy, silakan saja dengan hal-hal yang mungkin tidak terlalu ini ya menyolok ya. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Tom ada pakem-pakem yang secara regulasi pemerintah ya tadi SARA ini nggak usah disentuh, kemudian hal-hal pornografi juga jangan ya. Kita tahu Iya etika-etika dong. saja di situ. Gitu. Nah ini trik-triknya Mas, bagaimana untuk gampang dilihat orang ketika kita mempromosikan. Setelah tadi peluangnya banyak ya, orang bisa membuka handphone atau pegang handphone di Indonesia 3 sampai 4 jam and then scroll itu sampai 20 kali itu di tahun Ya, kemarin tapi ya. mungkin ini meningkat lagi. Ya, sebetulnya sih secara mudah adalah salah satunya rajin posting ya. Rajin Hmm. posting ini karena kenapa kok harus rajin posting gitu? Ya, di masa pandemi ini terutama semakin banyak orang yang jualan online. Ya, karena memang banyak sekali teman-teman yang kena pengurangan karyawan dan sejenisnya seperti itu. Sehingga akhirnya orang-orang berlomba gitu kan, berlomba bagaimana caranya saya bisa dikenal di internet. Salah satunya Hmm. paling mudah. Jadi pasar internet itu ada beberapa macam, Mbak. Kalau di kami itu ada 4 ya. Nah, Oh, yang oke. paling paling mudah itu adalah pasar sosial media. Jadi pasar Hmm. sosial media ini paling cepat sekali karena semua orang pasti punya akun sosial media. Nah, Betul. nanti tinggal bagaimana caranya itu ada tips dan triknya tersendiri. Tapi salah Hmm. satunya adalah rajin posting karena setiap kita bikin postingan akan muncul notifikasi kan. Akan Ya. muncul notifikasi ya, mau pakai WA status, mau pakai Facebook, mau pakai apapun akan muncul notifikasi di follower atau teman-teman kita. Nah, makanya itulah kenapa kita harus apa namanya, rajin posting, salah Rajin. satu caranya. Tuh. Oke. Itu tadi jadi ada 4 media ya atau sosial media yang sangat efektif Ya. untuk Jadi jualan. empat ini saya sebut ya, ada pasar Google. Ya, Jadi kalau kita mau pakai pasar Google ya kita harus bikin website. Ya, tapi kan tidak semua orang bisa bikin website. betul. Tidak semua orang mampu mengoperasikan dengan mudah website seperti itu. Hmm. Kemudian pasar sosial media. Nah, kalau pasar sosial media ini kan nggak asing ya, semua punya Facebook, semua punya Instagram,
ya, semua punya WA, minimal itu gitu. Kemudian nanti ada Ya. pasar marketplace. Pasar marketplace itu ya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah pasar forum, forum jual beli, ya, seperti itu. Jadi kayak OLX, kayak rumah dijual, rumah 123 dan seterusnya, itu pasar forum. Oh, Nah, itu nggak yang masuk paling, Mas, maaf, itu nggak masuk marketplace ya itu ya? oh beda, Ya. beda. Oh, beda. Oh, ya, ya. Jadi tahu nih. Marketplace tuh yang tadi itu Mbak, Tokopedia, kemudian Heeh. Bukalapak dan seterusnya. Lazada. Heeh. Nah, nah, Oke. paling mudah memang pasar sosial media karena paling mudah dan paling cepat sih seperti itu. Yes. Oke. Nah, Mas, perlu nggak sih kita itu masuk ke marketplace, Mas, ketika kita jualan? Karena kan tadi kalau Google pasti akan harus apa? Tidak semua orang bisa mengoperasikan web. Kalau sosial media pasti kita bisa mengoptimalkan akun-akun pribadi. Marketplace ini kan artinya kita menggandeng pihak ketiga untuk bisa menambah promosi atau eh, meluaskan pasar jualan kita, Mas. Nah, sepenting apa sih, Mas, marketplace ini bisa kita hire atau kita optimalkan juga untuk jualan? Kalau di saya pribadi, marketplace ini hanya sebagai media transaksi. Misalnya, kalau saya lebih cenderung menggunakan sosial media kan untuk jualan. Nah, tetapi ketika ada orang yang, wah kamu beneran nggak, kamu amanah nggak, kamu tipu-tipu nggak gitu. Nah, transaksinya saya arahkan menggunakan marketplace, Mbak. Karena kan di marketplace kan aman duitnya gitu kan. Ketika barang belum dikirim ya apa namanya, saya tidak bisa klaim uang gitu. Dan ketika saya tidak kirim barang, misalnya uang dari pembeli itu kan bisa refund, bisa balik lagi ke apa namanya, ke pembelinya seperti itu. Jadi sama-sama aman. Jadi ketika ada orang yang meragukan, yang belum sepenuhnya percaya sama saya akan arahkan transaksi menggunakan marketplace. Seperti itu sih kalau di kami. Jadi tapi ini semua pilihan, Mbak. Jadi ada 4 pasar ini ya, orang tinggal pilih. Kalau saya tentunya akan memilih pasar yang bisa saya kuasai dulu ya, seperti yang kita bahas seperti itu kan. Kemarin-kemarin kita mau pakai apa nih? Ya, saya pakai sosial media dulu. Nanti sosial media misalnya sudah ada SDM yang menangani, kita coba marketplace seperti itu. Karena semua media apapun kita tetap harus rajin posting, Mbak. Nggak bisa cuman bikin akun, upload produk terus ditinggal gitu, nggak bisa. Terus kita ketika dengan marketplace pun tetap harus aktif punya akun sendiri, Mas, untuk bisa mensupport itu. Iya. Jadi apa namanya, ketika kita punya marketplace ya saya harus update produk gitu supaya produk saya ada di atas terus. Kemudian di marketplace juga kan ada iklan yang berbayar. Nah, itu juga perlu dipelajari caranya seperti apa. Supaya produk kita itu tampil ya kan, tampil di atas terus ketika di kategori produk tersebut seperti itu. Nah, itu banyak apa namanya, trik-trik juga yang ada di sana yang bisa kita manfaatkan supaya produk kita ketika orang masuk marketplace tersebut dan mencari kategori di situ, itu produk kita yang muncul. Tapi kalau kita cuman bikin, upload, habis itu ditinggal ya ketimpa sama uploadan yang lain. Yang baru-baru. Iya, betul. Kan yang jualan produk sejenis tuh nggak cuman kita gitu, banyak banget gitu. Oke. Nah ini ya, jadi menyinggung juga pertanyaan dari Tata. Selamat pagi, saya ingin bertanya, Pak Tommy, jika kita sudah masuk ke marketplace, bagaimana dengan harga yang kita jual di sosial media kita sendiri? Apakah harus sama dengan yang di marketplace? Atau gimana ya, Mas? Kadang-kadang saya juga sudah menyesal sudah membuat harga sendiri di sosial media. Kemudian saya tertarik untuk ikut marketplace. Gimana sarannya, Mas, Pak Tommy? Terima kasih dari Tata. Nah, Mbak Tata ini sebagai produsen atau gimana nih ya? Ada beberapa strategi sih. Contoh misalnya ada sebuah produsen taruhlah sabun gitu kan. Nah, dia juga menggunakan marketplace dan harga yang di marketplace ini dia kasih mahal. Ya, dia kasih mahal daripada harga jual yang sesungguhnya. Kenapa seperti itu? Supaya orang-orang beli ke resellernya dia, beli ke agennya dia. Jadi di marketplace memang ada narsis gitu kan, tapi harganya itu yang saya tahu itu kemarin dia kasih harga 2 kali lipat
ya kan? Misalnya Hmm. harganya di marketplace itu 50.000, sementara sebenarnya harga jual produk tersebut tuh cuma 25.000 gitu. Nah, kenapa kok seperti itu strateginya? Ya, si produsen ini supaya orang tuh belinya di reseller-resellernya dia seperti Reseller. itu. Jadi kalau kita sebagai produsen itu sah-sah aja. Tapi sebaiknya Oke. memang harga marketplace sama harga apa namanya harga di sosial media sebaiknya sih sama gitu. Kecuali kita produsen ya, kalau misalnya kita agen atau reseller ya jangan melakukan hal tersebut sih. Ya. Jadi mungkin dikasih tahu ya Mas, minimal pembelian atau seberapa itu akan dapat spesial harga gitu ya. Itu kan lebih Ya enak ya. bisa, bisa seperti itu juga. Heeh. Oke, Tata sudah cukup paham ya. Jadi ini yang dipertanyakan oleh Mas Tommy tadi, oleh Pak Tommy itu tadi tanya, Tata produsen atau bukan ya? Kalau produsen ini berarti dengan harga lebih rendah dari yang ada di marketplace tidak masalah, karena itu untuk mengarahkan agar pembeli langsung Harga ke lebih mahal, Mbak. reseller-reseller. Oh, sorry, sorry. Kalau Di kalau produsen harus jadi kalau produsennya jualan hati-hati juga karena kan nanti malah oh, saingan oke. sama agen sama resellernya. Makanya Oh iya kalau iya benar di benar benar. studi kasus yang ini tadi si produsen ini justru harganya lebih mahal, Lebih tinggi ya harganya ya. lebih tinggi dibanding harga jualnya sendiri gitu. Emang sengaja dibuat gitu. Oke. Oke, gitu ya. Jadi karena kan ada reseller yang sudah bergabung dengan Anda, kalau menjual harganya, menjual barang Anda tidak terjual-jual, karena Anda harus memasang harga lebih rendah, itu kan akan susah juga ya, Tata ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa menjawab lagi Anda produsen atau bukan gitu ya, sehingga nanti Ya bisa betul. lebih jelas. Tapi sarannya Mas Tommy adalah untuk sama ya di harga media sosial kita dan marketplace tadi. Karena Mm-mm. sebetulnya tujuannya sama-sama mempublikasikan ya Mas. Dan dealnya justru yang itu tadi ya, pengennya begitu kita marketplace dealnya banyak gitu ya, dan kita hanya support promosi aja di sosial medianya. Ini ada Udin. Selamat pagi, Up Radio, dan selamat pagi Pak Tommy. Pertanyaan saya singkat, Pak. Kalau di marketplace syarat-syaratnya apa sih Pak? Apakah harus sudah punya minimal usaha sekian atau penjualan? Kemudian biasanya seperti apa syaratnya untuk menyetok barang dan lain sebagainya? Sayangnya Oh Pak Tommy iya. tidak dari marketplace ya, tapi bisa sharing deh. Tapi bisa sharing, silakan Ya, Mas Tom. ya kalau di marketplace sih nggak ada ketentuan khusus seperti itu ya. Kita bahkan seorang dropshipper pun bisa kita menggunakan marketplace. Jadi yang penting ada fotonya. Nah, jadi yang kita upload itu kan bukan produk tapi foto. Ya, jadi tinggal nanti kalau asalnya ada yang beli ya kita tinggal belanja ke tempat lain, nggak ada masalah seperti itu. Jadi yang kita upload Hmm, di marketplace itu fotonya aja. Jadi walaupun saya bukan bukan produsen, saya bahkan tidak punya stok produk, ya nggak ada masalah. Dan marketplace tidak apa namanya tidak mempermasalahkan itu karena marketplace itu kan cuma jembatan aja, jembatan bahwa ini hmm. loh saya ngasih tahu saya punya produk harganya segini, silahkan dibeli. Nah yang penting adalah nanti jalur transaksinya. Nah kita harus amanah Oke, juga kalau emang ada yang beli ya langsung dikirim barangnya. Semakin kita fast respon, semakin respon kita cepat ya itu akan semakin baik apa namanya performansi dari apa namanya si marketplace kita seperti itu. Jadi enak banget. Jadi ya apa namanya dimudahkan lah dengan adanya marketplace itu. Kita nggak punya produk nggak ada masalah, tapi harus punya fotonya mhm, untuk diupload. Nah iya, seperti itu betul Mbak. betul. Kita nggak perlu stok, ngirim barang ke marketplace itu minimal berapa, satu jenisnya gitu nggak, Mas? Nggak perlu ya? Nggak perlu, nggak perlu. Oh, nggak perlu ya. Oke, Mas Marketplace itu Udin. kan cuman jembatan transaksi aja Mbak. Oh, yes. Jadi cuman sebagai perantara ya untuk mempermudah Anda bisa lebih gampang diterima oleh konsumen juga untuk transaksinya Mm-mm, ya. Oke, betul. Mas Udin. Ini ada Angki 77. Pagi Coach, ini muridnya Wah, pasti ini. oh, ini coach Mister juga Angki. ini, Oh, Coach juga. coach Coach, Angki. kasih ini dong invite juga. Ya, kita lagi ngobrol nih soal bagaimana the power of social media. Nah, Mas, orang masih suka bingung ya untuk bisa memasukkan produk kita ke dalam marketplace.
Nah ini tadi Mas Udin juga mungkin tertarik setelah tadi Coach Tom bilang bahwa sangat gampang sekali karena itu sebagai perantara transaksi kita saja. Nah Mas, apakah bisa? Ini masih dilanjut Udin, penasaran banget Udin. Nah, apakah bisa kita memberikan target untuk marketplace itu sekian hari, sekian produk, atau target itu untuk diri kita sendiri? Terima kasih. Udin Ya, sedunia, silakan. sekali lagi marketplace itu media yang membantu kita justru. Jadi kita yang membuat target untuk diri kita sendiri. Jadi bukan marketplace nanti yang nanti akan menjualkan barang kita, tidak seperti itu juga. Karena ketika kita sudah bikin akun, sudah upload produk kita di marketplace, kita juga harus menyebarkan itu. Ya, harus menyebarkan itu. Nah, kalau misalnya kita tanda kutip menyuruh marketplace tersebut untuk mempromosikan produknya kita harus ada keluar biaya. Nah, di sana ada fasilitas iklan berbayar, ada pilihan sih, ada paket-paketnya. Nah, tinggal nanti disesuaikan dengan apa namanya budget kita seperti apa. Jadi mereka semua platform yang ada saat ini itu adalah ya targetnya dari kita. Kita sehari mau apa namanya mau laku berapa. Nah, supaya Betul. bisa laku berapa itu ya saya harus melakukan apa saja di marketplace, saya harus melakukan apa. Kalau misalnya di sosial media saya harus melakukan apa. Artinya bisa juga seperti ini. Kita promonya di sosial media, tapi kalau mau transaksi kita arahkan ke marketplace kita. Jadi tetap toko kita di marketplace itu harus kita share kemana-mana supaya orang tahu bahwa saya punya jualan di sana, punya toko di sana, silakan belanja. Nah gitu, nggak bisa cuma diem aja buka toko, terus kita duduk berdoa, tiba-tiba ada yang beli, ya gitu juga. Harus kita kasih tahu Iya. ke semua orang kalau kita punya toko gitu. Nanti yang teko nggak tuku-tuku, yang tuku nggak teko-teko ya Mas ya, kalau gitu Itu ya. lagi deh. Novitata sekarang tanya, Mas Tom tanya dong yang baru buka online shop ini, cara muterin pendapatan, muterin, kayak komedi putar Keren. Ibu. Cara muterin pendapatan yang didapat gimana ya, buat modal selanjutnya atau untuk nambah produk yang dijual. Nah ini berarti sudah bicara soal manajemen keuangan ya Mas ya. Iya Silakan Mas Tom. betul. Ya kalau di awal-awal sih ditimbun dulu sebagai modal lagi. Jadi misalnya di produk A ini memang mungkin serapannya bagus nih, respon pasarnya bagus. Misalnya kita di awal bisa stok awal itu 50 gitu. Nah, kita masukin lagi ke sana. Jadi kita gulung dulu di awal. Jadi dari 50 bisa berangkat lagi jadi 100, dari 100 bisa 150, terus seperti itu. Nah, nanti kalau sudah itu stabil dan mapan, mungkin bisa baru beralih ke produk yang lain. Jadi kalau di awal memang harus digulung dulu lah. Ya, jadi kita benar-benar ngumpulin modal supaya stok kita bertambah banyak sehingga pembeli atau mungkin bahkan ada orang yang tertarik menjadi reseller atau agennya kita. Oke. Nah, Mas, untuk kita penting nggak sih untuk memberikan satu kotak sendiri ini sudah kembali modal. Nah, itu modal sisanya buat modal lagi. Itu penting nggak, Mas? Atau kita gulung terus aja dulu? Sehingga Ya, kita BEP-nya nanti aja gitu. ya apa namanya kan omset itu kan salah satunya komponen omset kan modal. Ya tentunya modal harus balik dulu supaya kita bisa belanja misalnya tadi 50. Nah, modal ini harus kita harus bisa belanja 50 lagi gitu kan. Nah, tentunya setelah modal kan ada profit nih, ya keuntungan, ada margin di sana. Nah, dari margin ini baru dibagi-bagi. Tentunya kita harus mendapatkan gaji, ya kan? Kita harus gaji berapa. Nah, itu tidak ada ketentuan yang bagus sih tentang hal itu. Tinggal nanti memang pola tiap orang akan berbeda-beda tergantung dari margin dari masing-masing produknya. Kita nanti akan membaginya seperti apa. Nah, kemudian biasanya sih 30% lagi ditambahkan ke modal. Sehingga yang dari 50 itu bisa bertambah stok barangnya. Artinya kan ketika stok barang bertambah ya more profit atau margin kita kan juga bertambah. Nah, terus seperti itu. Jadi memang step by step kita bangun sampai besar. Ya. Oke. Nah, ini masih ada si
Anin yang bertanya dari 083 kali 12311. Pak, kalau mau membuktikan apa nih? Oh, empat pasar itu seperti apa kita harus bisa melakukannya ya, Pak? Bisa dijelaskan 4 pasar tadi yang sudah disampaikan, saya agak terlambat. Terlambat Oke. harus di strap ini ya. Harus di-strap. Ini terlambatnya sudah terlalu amat sangat. Terlalu amat sangat. Ya, ada 4 pasar yang ini jadi gini ya, di internet marketing itu kan luas sekali. Jadi apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya anut. Jadi ini alirannya kami gitu itu kan. 4 pasar itu adalah pasar Google. Jadi pasar Google itu orang itu mencari di Google, mencari produk kita menggunakan Google seperti itu. Kenapa kok Google? Karena Google adalah mayoritas mesin pencari yang digunakan oleh orang Indonesia, sehingga disebut Mbah Google gitu kan. Nah, pasar Google ini bagaimana? Salah satunya adalah menggunakan website. Tetapi untuk supaya bisa tampil di Google itu ya apa namanya ada tahapan yang cukup panjang. Kemudian nomor 2 adalah pasar sosial media. Ya, semua sosial media baik itu Facebook, Instagram, WA, YouTube dan seterusnya. Nah, ini adalah pasar yang lumayan cepat lah karena orang Indonesia pasti punya kan. Minimal 3 hal tadi itu Facebook, Instagram, WA itu pasti punya mereka. Nah, jadi orang-orang yang mencari produk berdasarkan sosial media. Kemudian pasar marketplace, ya tadi sudah dijelaskan ya, banyak pertanyaan tentang marketplace. Ya kita menggunakan Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli dan seterusnya. Ya. Kemudian yang terakhir tuh pasar forum jual beli. Jadi kalau misalnya mau jual rumah tuh di rumah123.com. Jadi kita menggunakan website-website yang sudah ada, platform-platform yang sudah ada untuk jualan produknya kita sesuai dengan kategori produknya seperti itu. Ya. Jadi tinggal pilih sih, tidak harus dilakukan semua. Saya juga tidak beriklan di 4-4-nya ini. Jadi kita pilih yang paling kita kuasai dari 4 ini yang mana gitu. Oh, saya nyaman menggunakan sosial media, ya sudah. Belajar ilmunya, kemudian fokusin dulu di satu bidang itu gitu. Baru merambah yang lain. Betul. Nah, kalau ini tadi Anin bicara saya pedagang makanan atau penjual makanan. Karena lebih enak lagi ya Mas, sosial media dioptimalkan, terus kerjasama sama itu, ojek online. Itu. Ya, itu kalau kuliner bisa seperti itu. Lebih enak ya. Oke, baik. Mas Tom, kita mau segera kukutan nih, lapaknya mau segera kita akhiri, tapi apa yang mau disampaikan Mas Tom dalam perbincangan akhir ini dengan topik yang sangat luar biasa, the power of social media. Tapi tadi ada 4 pasar dan salah satu yang kita bahas sebetulnya di pasar sosial media yang ini cukup orang semua sudah familiar ya. Bahkan mbah-mbah pun sekarang sudah pakai karena mau ketemu sama cucunya harus video gitu ya. Betul. Jadi gini, sosial media itu kan hanya alat ya. Nah, alat ini akan menjadi powerful itu tergantung usernya. Nah, bagaimana user ini bisa memaksimalkan potensi dari sosial media? Ya, tentunya adalah kita belajar ilmunya. Ya, jadi kita belajar ilmunya, kita kenali nih karakteristik masing-masing sosial media. Oh, si Facebook tuh begini, berarti aku harus begini. Oh, si Instagram itu bisa ini, berarti aku harus nyiapin ini, dan seterusnya. Nah, itu yang paling penting. Jadi usernya ini yang harus kreatif ya. Harus harus tidak bisa diam, belajar dan terus belajar. Bahkan saya sampai sekarang pun terus belajar untuk hal itu, tidak bisa berhenti karena ternyata perubahan. Terus yang paling penting adalah karakteristik dari user-usernya ini. Jadi pelanggan-pelanggan ini ternyata sangat dinamis sekarang, Mbak. Jadi kita tidak bisa kaku juga dalam jualan seperti itu. Nah, sekali lagi, sosial media hanyalah alat yang memang punya potensinya masing-masing. Nah, kita harus bisa kuasai, kita harus belajar ilmunya. Habis itu ya habis-habisan di sana kalau memang itu konteksnya untuk jualan. Dan karena di masa pandemi ini banyak sekali jualan di masing-masing kategori, ya berarti kita harus rajin. Entah rajin apapun ya.
Rajin cari barang, kemudian rajin cari posting gitu ya Mas. Iya, Rajin jadi belajar untuk terus. rajin posting sih yang pasti. Iya, betul, betul. Baik, Mas Lam, kita minggu depan akan ketemu dengan formasi yang beda. Mungkin kita akan sampaikan Oke. kepada Apminia. Dan Anda bisa tetap mendengarkan siaran live kami, Market Corner ini setiap Senin jam 10 pagi. Tetapi minggu depan kami akan goes to school. Kebetulan Wes. kami mampir di SMK 4. Dan nanti ada sekitar 150 siswa yang akan gabung bersama kita. Jadi Anda pun kalau misalnya di sekolah-sekolah menginginkan untuk dikunjungi Mas Tom, silakan kontak saja kami. Baik, nah sampai ketemu minggu depan ya. Dengan topik Oke, yang Mbak. masih kita akan Thank you. sama-sama bagaimana mengoptimalkan di era komunikasi lewat media sosial ini untuk bisa memberikan invest yang sangat positif untuk semuanya. Baik Mas, terima kasih. Sampai ketemu lagi Sama-sama, Mbak. minggu Thank you. depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Coach Tommy Arnold Fun dalam Market Corner yang kali ini mengangkat tema The Power of Social Media. Ketemu lagi pekan depan, tentu saja dengan topik yang lain. Dan minggu depan kita akan goes to school. Kemana sekolah yang akan kita tuju adalah SMK 4. Nah, Anda siswa dari SMK 4, kita tunggu ya kehadiran kita melalui virtual dulu. Karena kita masih di era pandemi. Saya Santi Rosalia, selamat siang. Sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.